Haleluya. Amin. Haleluya adik-adik. Saya percaya adik-adik semuanya pandai berdoa. Amin. Ya, hari ini tadi nampak kan gaya cikgu-cikgu? Cikgu di sebelah sini, cikgu di sebelah sini berdoa seperti mana? Wow, itulah kuasa doa di dalam hati kita. Amin. Adik-adik, pada hari ini kita akan memuji, menyembah Tuhan melalui ibadah online kita pada petang hari ini. Adik-adik, saya percaya semuanya sudah bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan hari ini kita datang berkumpul di rumah masing-masing bersama keluarga, ibu bapa, adik-adik, dengan kakak, dengan abang untuk memuji Tuhan. Amin. Ya, dengan itu cikgu undang semua adik-adik bangkit berdiri, kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari semuanya ajak kawan-kawan yang ada di situ untuk bernyanyi bersama-sama. Haleluya. Ya, kita katakan baca kitab suci. Suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi katakan, baca kitab suci doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Haleluya. Ya, Tuhan mau kita baca kitab suci, doa tiap hari supaya Tuhan ada terus bersama kita. Semakin hari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ya, mari adik-adik kita persiapkan pribadi kita. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ya, kita tahu bahwa kuasa Tuhan tak terbatasnya di dalam pribadi kita. Haleluya. Mari kita persiapkan pribadi kita. Kita katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ya, adik-adik boleh tutup mata sambil ini kita menyanyi bersama-sama. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kalahkan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku,
Haleluya Tuhan Yesus. Ya Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa. Roh Kudus-Mu ya Tuhan, mengalir ya Tuhan di dalam setiap hati kami, mengalir di setiap adik-adik yang sedang melihat dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu terus mengalir ya Bapa. Dengan doa ya Bapa, kami percaya Engkau ya Tuhan Allah yang berkuasa, yang bertakhta di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan Yesus, adik-adik ya Tuhan Yesus mengikut puji-pujian ini, merasakan hadirat-Mu ya Tuhan di dalam hati mereka ya Bapa, bersama dengan keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu ya Tuhan terus mengalir ya Tuhan di hati adik-adik ya Bapa Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah siap berglori bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Masa dan selanjutnya Tuhan kami serah kepadamu. Biarlah Engkau ya Tuhan terus memimpin setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua ini Tuhan ke tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita telah siap memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya adik-adik pasti rindu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Dan dengan itu saya persilakan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan pada petang hari ini, yaitu Cikgu Esther. Dipersilakan. Haleluya. Why do you love about your daddy? Because he was a very responsible man in the world, and he gave us shelter, food, and our needs. And I'm very thankful to have a father. And happy Father's Day. God bless you. Hai, nama saya Alexa dari FGA Rawang. Saya mengucapkan selamat Hari Bapa untuk semua bapa, especially untuk daddy saya. Saya sayang daddy sebab daddy saya hebat. I love you, Daddy. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hi, my name is Jessie. I love my daddy because my daddy bring me to a playground, play together, slide together, swing together, cooking together, eat together. My daddy is my best friend. Bye-bye. Happy Father's Day. Saya Jenny. Hai, nama saya Hana. Kami dari sekolah Mungkin FC BMKN. Hana, apakah Hana suka sama Bapak? Saya sayang Bapak sebab nanti habis bekerja Bapak bersunat. Oh iya, saya suka sama Bapak sebab Bapak sangat baik dan sangat bertanggung jawab tentang kami. Hana, pernahkah Bapak marah Hana? Karena sebab saya selalu ambil tengok Bapak saya pun main. Oh, Bapak pernah marah saya sebab saya selalu buat jahat. Jadi saya pasti Bapak punya marah tu demi kebaikan saya. Jadi kawan-kawan kita kena menjadi yang terbaik dan selalu hormati ibu bapa kita. 1, 2, 3, selamat hari Bapak. Hello， 大家好，我是杰勒米亚，我从 FGA 老望，我要 Happy Father's Day， 我的爸爸，我爱我的爸爸，我的爸爸很好。 Father's Day untuk sama bapak-bapak di FGBM. Tuhan Yesus memberkati, and I love you, Daddy. Mima sayang Papa sebab Papa baik dengan saya dan sayang Mima. Sayang Papa sebab Papa hebat. Selamat Hari Papa. Saya Jojo dan saya mau cakap tentang saya suka tentang Daddy, dan Jojo suka Daddy tu sebab Daddy buat Jojo macam jalan-jalan, lepas tu macam belanja makanan, lepas tu macam bagi hadiah lah macam tu. Lepas tu kalau dia orang macam balik lambat macam tu lah, tapi masih boleh meluangkan masa dengan keluarga. So happy Father's Day, Daddy. Happy Father's Day! I love my dad because he is good. Hai, saya Dondong.
Dadi sebab Dadi baik. Selamat Hari Bapak. Hi, I'm Silo from FGA Rawang. I want to wish Happy Father's Day to all fathers in this world, especially my daddy. He is my hero, and I like him when he ticklish me. Ticklish. Bye. Hai adik-adik, Shalom. Puji Tuhan ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Haleluya Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan Yesus baik bagi kami ya Tuhan. Engkau Bapa kami, Allah kami yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Kami Tuhan Yesus menyerahkan firman yang akan kami dengarkan pada siang hari ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus akan Tuhan Yesus menjadi Tuhan rema dalam hidup kami, menjadi Tuhan pelita bagi kaki kami Tuhan untuk menerangi setiap jalan-jalan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Jadikan mereka Tuhan bertumbuh di dalam iman percaya mereka supaya mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya puji Tuhan adik-adik semuanya. Mari adik-adik semuanya duduk manis di depan handphone, di depan TV, di depan laptop, apapun yang kalian sekarang lihat, mari duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah adik-adik semuanya mari kita buka firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Ya adik-adik sekarang temanya adalah kita diajar untuk tekun untuk berdoa. Ya adik-adik semuanya tahu nggak apa itu doa? Ya doa adalah hubungan kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, bila adik-adik berdoa, ya mungkin pada waktu makan, pada waktu mau tidur, bangun tidur, mau belajar, pasti berdoa. Semua memulakan apapun yang kita mulai kerjakan, kita mulakan dengan berdoa. Ya puji Tuhan adik-adik, kita akan lihat dalam firman Tuhan satu cerita seorang ibu yang tidak mempunyai anak dan ibu ini datang kepada Tuhan dan berdoa. Mau adik-adik mendengar ceritanya? Oke, mari kita buka ya firman Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ya, ini ya adik-adik, ini ibu itu, ini namanya Ibu Hana. Ya, jadi adik-adik, ada seorang laki-laki ya, ada seorang laki-laki bernama Pak Elkana yang mempunyai 2 istri, yaitu Ibu Hana dan Bu Penina. Ya, ini adik-adik ya, ini Ibu Hana, ini Pak Elkana dan ini Ibu Penina. Ya, semua lihat ya adik-adik, semua sudah kenal kan? Kenal mereka ya? Puji Tuhan. Ya adik-adik, itulah Pak Elkana dan 2 istrinya. Ya, puji Tuhan. Jadi Ibu Hana, ya adik-adik ceritanya Ibu Hana itu tidak mempunyai anak. Mana tadi Ibu Hana yang cantik? Ibu Hananya cantik tak adik-adik? Wah, macam mami kita di rumah ya, cantik ya. Wah, tapi Ibu Hana ini tidak mempunyai anak. Ibu Hana tidak punya anak, sedih ya, sangat sedih. Dan tetapi ada satu lagi istri siapa tadi? Pak Elkana, yaitu namanya Ibu Penina. Ini Ibu Penina, cantik ya, cantik kan? Ibu Penina ini mempunyai 2 anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, 1 laki-laki dengan 1 perempuan. Comel ya babynya. Ya inilah Ibu Penina ya. Jadi Ibu Penina ini ada anak ya. Dan Ibu Hana tadi tidak ada anak.
Lalu dia selalu mengejek si ibu Hana. Dia cakap, kamu tidak punya anak. Saya ada anak, ya. Dia selalu menghina ibu Hana. Lalu ibu Hana sedih sekali. Dia menangis, aduh Tuhan. Dia sedih sebab dia tidak mempunyai anak. Adik-adik pernah tak sedih? Pernah kan? Nah, ibu Hana pun meratap, bersedih dia tidak punya anak, ya. Selalu ibu Penina itu mengejek dia, ya. Ibu Penina selalu mengejek dia. Ini ya adik-adik, ibu Penina selalu mengejek ibu Hana. Ya, adik-adik, inilah dia jahat kan? Ibu Penina ini jahat kepada ibu Hana, ya. Ya, dia sangat sedih. Nah, adik-adik, kita anak-anak Tuhan, kalau kita mempunyai sesuatu, jangan kita suka mengejek orang lain. Kita anak Tuhan harus mempunyai hati yang bersyukur. Kalau apapun dalam hidup kita yang ada, kita bersyukur. Ya, puji Tuhan, kita teruskan ya. Jadi pada waktu itu ya adik-adik, setiap orang yang menyembah Tuhan dan membawa persembahannya harus pergi ke Silo. Ini kota Silo ya. Ini kota Silo. Ya. Ini kota Silo. Mereka harus pergi beribadah ke kota Silo. Disinilah mereka pergi menyembah Tuhan. Jadi keluarganya Pak Elkana ini dengan keluarganya tiap tahun pergi ke sana. Jadi si Hana pun teringat, wah karena itu Hana pergilah ke bait suci. Karena itu dia teringat, wah saya pergilah ke bait suci. Saya mau berdoa kepada Tuhan. Saya mau minta anak. Sebab dia sangat-sangat rindu mempunyai seorang anak. Ya inilah dia bait sucinya ya. Kita adik-adik juga pernah pergi ke gereja kan? Pergi ke gereja untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Di sana dan mereka juga seperti itu ya, mereka menyembah Tuhan, mereka pergi ke Silo, di sana bait suci Tuhan. Jadi Hana ini pun, Ibu Hana pergi ke sana untuk berdoa. Ini dia ya, ini Ibu Hana tengah berdoa. Dia ingin sekali mempunyai anak, karena anak itu Hana memintanya kepada Tuhan. Ini ya, tapi dia berdoa, dia tidak ada suara. Adik-adik kalau berdoa macam mana? Ada suara tak? Kita ada suara kan, tetapi si Hana tidak ada suara, dia hanya komat kamit mulutnya. Hanya komat kamit, seperti kata firman Tuhan, dia seperti orang yang mabuk. Ya, itulah ceritanya si Hana ya. Jadi adik-adik, si Hana ini berdoa dengan mulutnya komat kamit, hanya Tuhan yang tahu. Sampai Nabi Elia pun tidak tahu apa yang didoakan. Lalu Nabi Elia pun cakap, "Hei, kamu mabuk kah perempuan?" Dia cakap, "Tidak, saya tidak mabuk." Dia cakap, "Tapi saya berdoa kepada Tuhan." Lalu Nabi Elia pun datang kepadanya. Nabi Elia pun bingung. Ini Nabi Elia ya. Ini Nabi Elia. Lalu datanglah Imam Eli yang menjadi bingung karena tidak mendengar Ibu Hana berdoa. Dia tidak tahu apa yang didoakan si Hana. Ya adik-adik, Ibu Hana hanya Tuhan yang tahu. Karena Tuhan aja yang tahu apa yang didoakan. Karena tidak ada keluar perkataan apa-apa ya. Adik-adik dia disangka mabuk. Dia disangka perempuan mabuk. Nah adik-adik kita teruskan cerita kita ya. Mau lagi adik-adik? Ya puji Tuhan. Imam Eli berkata kepada Tuhan. Jadi Imam Eli pun setelah Hana berdoa, Imam Eli pun datang kepada dia, dikatakan Imam Eli berkata bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada Ibu Hana. Wah, itu kuasa doa ya adik-adik. Bagaimana kita kalau berdoa, Tuhan akan menjawab. Adik-adik percaya tak? Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh seperti Hana, apapun yang kita minta Tuhan akan berikan. Itu kuasa doa. Makanya adik-adik jangan lupa berdoa. Jangan malas berdoa. Berdoa senantiasa. Kita perlu berdoa ya. Hidup orang Kristen, hidup orang yang takut akan Tuhan. Dia hidup dengan doa. Doa itu napas hidup kita. Kalau tidak berdoa berarti mati rohnya. Nah makanya adik-adik harus rajin berdoa. Berdoa senantiasa. Demikian firman Tuhan ya.
Jadi adik-adik, singkat cerita 1 tahun kemudian Ibu Hana melahirkan anak. Namanya anaknya siapa? Samuel. Ini adiknya, ini baby Samuel. Comel tak? Nah, Samuel itu artinya adalah aku minta dari Tuhan. Inilah dia baby Samuel yang sudah lama dinantikan, sudah bertahun, tetapi Tuhan akhirnya mengabulkan doa Ibu Hana. Puji Tuhan adik-adik ya. Puji Tuhan. Dan terus adik-adik, nah Tuhan sudah memberikan anak kepada Ibu Hana ya. Nah, Ibu Hana sudah diberikan Tuhan, lalu Ibu Hana apa? Apa yang dilakukan Ibu Hana? Ibu Hana ingat akan janjinya. Bu Hana memberikan Samuel kepada Imam Eli di bait suci Tuhan untuk menjadi imam. Nah, Hana ingat janjinya sebab dia bernazar kepada Tuhan ya. Kalau kamu Tuhan berikan saya anak, saya akan berikan untuk Tuhan. Lalu dia ingat janjinya ya. Dia sangat hormat kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan. Dia tidak melupakan Tuhan. Waktu kita ya, waktu kita adik-adik sudah disembuhkan oleh Tuhan, tetap ingat kepada Tuhan ya. Melayani Tuhan. Adik-adik setelah diberkati dengan barang-barang, hadiah, mengucap syukur kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan ya, seperti Ibu Hana. Jadi adik-adik semuanya kita harus apa adik-adik? Jangan lupa berdoa. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita ya adik-adik, kita harus berdoa. Ya, itulah adik-adik sekarang yang firman Tuhan yang kita dengarkan buat hari ini. Dan sebagai ayat hafalan kita, mari kita lihat di Lukas 18. Ya, jangan lupa ini jadi ayat hafalan kita di rumah agar kita senantiasa berdoa. Lukas 18 ayat yang pertama. Yang E saja ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Ya, ini ayat hafalan kita supaya kita tetap berdoa. Kalau hari ini belum dijawab doamu, terus lagi berdoa. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik semuanya terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.